Jumpa kembali bersama dengan saya Suster Yanti KSSY dalam KTKS Iman Katolik. Hari ini kita akan membahas tema, karena menyangkut masih dalam bulan Rosario, kita akan membahas tema mengapa bulan Mei dan Oktober sebagai bulan Maria. Tentunya dengan kata mengapa pasti ada karena. Jadi, pertama, secara tradisi Gereja Katolik mendedikasikan bulan-bulan tertentu untuk devosi tertentu. Bulan Mei yang sering dikaitkan dengan permulaan kehidupan, karena pada bulan Mei di negara-negara 4 musim mengalami musim semi atau musim kembang, bukan kembang loyang. Maka bulan ini dihubungkan dengan Bunda Maria yang menjadi Hawa yang baru. Hawa sendiri artinya adalah ibu dari semua yang hidup. Dalam Kejadian bab 3 ayat 20. Devosi mengkhususkan bulan Mei sebagai bulan Maria diperkenalkan sejak akhir abad 13. Namun praktek ini baru menjadi populer di kalangan para Jesuit di Roma pada sekitar tahun 1700-an dan baru kemudian menyebar ke seluruh gereja. Ya, pada tahun 1809 Paus Pius ke-7 ditangkap oleh para serdadu Napoleon dan dipenjara. Di dalam penjara, Paus memohon dukungan doa Bunda Maria agar ia dapat dibebaskan dari penjara. Paus berjanji bahwa jika ia dibebaskan, maka ia akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria. Kemudian, pada tanggal 24 Mei, Bapak Paus dibebaskan dan ia dapat kembali ke Roma. Dan tahun berikutnya ia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria, penolong umat Kristen. Demikianlah devosi kepada Bunda Maria semakin dikenal. Dan ketika Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma Immaculate Conceptio atau Bunda Maria yang dikandung tidak bernoda, pada tahun 1854, devosi bulan Mei sebagai bulan Maria telah dikenal oleh Gereja Universal sampai dengan sekarang. Paus Paulus ke-6 dalam surat ensikliknya The Month of Mary mengatakan, bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati. Jadi pada bulan Mei adalah kesempatan untuk penghormatan iman dan kasih yang diberikan oleh umat Katolik di setiap bagian dunia kepada Sang Ratu Surga Bunda kita, Bunda Maria. Sepanjang bulan ini, umat Kristen baik di gereja maupun secara pribadi di rumah mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Bunda Maria dari hati mereka. Dan saya yakin juga Bapak Ibu, saudara-saudari pasti menghormati Bunda Maria dengan berkumpul bersama dengan keluarga untuk berdoa, doa Rosario. Begitu juga dalam lingkungan-lingkungan yang pasti pada bulan ini sudah melaksanakannya. Ya, pada bulan ini rahmat Tuhan turun atas kita dalam kelimpahan. Ya, jadi bulan Rosario juga adalah bulan yang penuh rahmat untuk kita. Sedangkan penentuan bulan Oktober sebagai bulan Rosario berkaitan dengan peristiwa yang terjadi 3 abad sebelumnya, yaitu ketika terjadi pertempuran di Lepanto pada tahun 1571, di mana negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman yang menyerang agama Kristen. Terdapat macam genting saat itu bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Don Juan atau John dari Austria, komandan armada Katolik, berdoa Rosario memohon pertolongan Bunda Maria.
Demikian juga umat Katolik di seluruh Eropa berdoa rosario untuk memohon bantuan Bunda Maria di dalam keadaan yang mendesak. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius V bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, doa rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Begitulah umat Katolik saat itu sangat bersatu. Walaupun nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober. Ya. Kemudian Paus Pius V menetapkan peringatan Rosario dalam misa di Vatikan setiap tanggal 7 Oktober. Kemudian penerusnya, Paus Gregorius ke-13 menetapkan tanggal 7 Oktober itu sebagai hari raya Rosario Suci. Demikianlah sekilas mengenai mengapa bulan Mei dan Oktober dikhususkan sebagai bulan Maria. Bunda Maria memang terbukti telah menyertai gereja dan mendoakan kita semua, para murid Kristus yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus menjadi anak-anaknya. Bunda Maria turut mengambil bagian dalam karya keselamatan Kristus putranya dan bekerja sama dengannya untuk melindungi gerejanya sampai akhir zaman. Demikianlah katekese kita pada kali ini. Sampai jumpa katekese berikutnya. Salam damai.